guys, kembali lagi di YouTube channel Aris Harisman. Nah, di episode 2 konten aku mengenai berbagi perspektif. Kali ini aku mendatangkan sosok yang sangat inspiratif dan pastinya mungkin anak-anak UT udah ada yang tahu karena beliau pun salah satu YouTuber yang membahas tentang UT dan subscribernya pun udah 10.000 dong guys. Nah, langsung saja kita kupas di sini, yaitu ada Kang Suntana. Halo Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang Aris, aku syukurilah ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Aris sudah diundang di berbagi perspektif ya. Oh, luar biasa. Terima kasih juga lo udah berkenan masuk di untuk support di berbagi perspektif ini. Siap. Nah, sebelumnya aku spoiler dulu ya guys, kalau Kang Suntana ini merupakan alumni UT juga dan beliau tuh kakak kelas aku dari jurusan akuntansi dan kita sama-sama dari satu bidik misi. Nah, betul. aktivitas sekarang akan apa nih Kang kalau boleh tahu? Ya tadi kalau misalnya disinggung ya, dulu Mama sampai sempat bekerja, pas masa kuliah juga saya sempat bekerja. Cuman kalau menanya aktivitas saat ini, saya lebih ke aktif ya bikin konten, gitu kan ya, bikin konten dan ya aktivitas sosial lainnya lah ya di luar itu yang mungkin tidak bisa diceritakan gitu kan ya. Cuman kalau misal saya memang jiwanya jiwa konten banget teman-teman kayaknya. Jadi kalau misal ditanya aktivitas ini apa, saya rutin bikin konten ya, makanya mampir aja ke channel YouTube saya, oke? Oke, mantap. Ternyata memang bener-bener the real of creator ya guys. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, apa sih kayak motivasi Akang pertama ketika Akang memutuskan untuk kayak menjadi content creator? Apakah memang sebelumnya Akang memang langsung dari awal menjadi content creator? Apakah mungkin sebelumnya bisa bekerja? Karena yang aku tahu memang Akang tuh pernah bekerja gitu di beberapa perusahaan. Tapi kenapa sampai memutusin untuk jadi content creator? Oke. Saya dari kecil itu didikannya itu mungkin aktif di depan layar ya Kang ya, gitu kan ya. Nah, jadi bukan anak-anak belakang, maksudnya bukan anak-anak yang nggak kelihatan. Jadi memang dari kecil itu kayak sering aktif, sering aja gitu kan ya, didikan orang tua itu sering seneng aja kalau bisa saya itu aktif di depan, di panggung kayak gitu. Mungkin itulah yang menjadi dasar banget ya kenapa bisa content creator. Cuman memang saya itu sempat bekerja di beberapa perusahaan, baik itu pas masa saya SMA, terus pas masa kuliah juga sambil kuliah di UT gitu kan ya, kuliah 1 minggu, saya freelance juga di perbankan. Pas lulus saya juga diangkat jadi karyawan tetap di perbankan itu tempat saya freelance gitu kan ya. Terlebih ada juga memang saya sempat kerja di berbagai macam perusahaan. Apalagi pas di awal saya kuliah di UT itu saya kerja di restoran dengan sistem shifting ya, dari tukang cuci piring, mohon maaf gitu kan ya, saya ingin banget jadi koki. Ternyata masuk dunia restoran itu harus jadi cuci piring. Saya sekitar ya 3 bulan 4 bulan jadi tukang cuci piring gitu kan ya, alhasil sampai naik dan akhirnya sampai jadi kasir, bukan jadi koki teman-teman ya. Mungkin itu mah cerita next time lah ya. Oke, seperti itu. Keren. Nah, ini yang mungkin pengen saya kayak kepoin ke Kang Suntana, karena yang saya tahu ya guys, karena memang beliau tuh kayak sering banget kalau misalkan kayak ketemu dengan saya, kayak mentor saya pun guys. Nah, beliau tuh sempet kayak kemarin kerja di UT Bandung dan sebelumnya tuh beliau pun pernah jadi LO di kegiatan di sport seni nasional. Bahkan beliau kayak menjadi master of ceremony ketika saya waktu itu jadi kandidat di sport seni cabang debat. Beliau jadi MC-nya dong, dan ini lulusan UT Bandung, bisa kerja di UT, bisa jadi LO, bisa jadi MC di event bergengsi. Kira-kira apa tuh tips and tricksnya dan bagaimana bisa seperti itu mendapatkan informasinya? Kang Aris terlalu hiperbola ya teman-teman, biasa saja lah saya mah. Saatnya tadi mungkin kalau misal ngomongin kenapa bisa jadi LO tadi ya, mungkin karena saya juga dapat tawaran gitu kan ya dari, dan mungkin ya qadarullah alhamdulillahnya bisa itu mah ya perjalanan Allah lah. Cuman saya kemarin kenapa bisa menjadi LO, saya itu tipikal orang atau tipikal mahasiswa yang saat kuliah itu ingin banget aktif, ingin banget dilihat oleh orang, ingin banget menginspirasi gitu kan ya. Mungkin itu kenapa sekarang saya bikin konten gitu kan ya, ingin banget menginspirasi dengan berbagai macam pengalaman ataupun opini-opini atau fakta-fakta yang memang saya bisa raih gitu kan ya. Kenapa bisa jadi LO? Tadi karena memang saya daftar, dapat tawaran, terus sebenarnya jadi LO kan hanya sebenarnya dari LO aja ya. Saat di UT Pusat itu untuk kenapa bisa jadi MC sebenarnya ada nggak ditawarin secara, nggak ditunjuk secara langsung Kang, Spontan berarti. jadi maksudnya ini siapa yang mau jadi MC katanya tuh, nggak, karena teman-teman LO nggak ada yang tunjuk tangan. Kok nggak ada contoh ini, ini kesempatan emas bagi saya untuk unjuk gigi gitu kan ya, untuk tampil biar dikenal gitu kan ya. Saya aja katanya Pak misalnya, ya udah oke Kang Suntana ibaratnya kamu jadi MC ya, jadilah MC, alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau misal tarik pelajaran ketika kita pede dengan suatu kegiatan ataupun dengan suatu keadaan seperti apapun, kita pede, lanjutkan aja, jangan sampai diduluin oleh orang. Jadi saat sebelum orang lain mendahului kita aja yang nyalip duluan gitu. Nah, kalau untuk di
bekerja di UT Bandung sendiri itu gimana Kang? Oke, tadi saya pas masa kuliah itu tipikal yang memang sok-sokan aktif ya teman-teman, sok-sokan jadi MC setiap acara kegiatan disnatalis ataupun acara kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Terus di kelas juga saya ibaratnya ketua kelas, sok-sokan aktif meskipun nggak mau jadi ketua kelas karena mungkin teman-teman yang lainnya tuh melihat saya itu suka ngomong, suka unjuk gigi, jadi ditunjuklah gitu kan ya. Jadi atas dasar itulah saya jadi ketua kelas dan saya jadi pas kuliah itu saya aktif. Kang ya aktif berbagai macam kegiatan lah ibaratnya. Kalau misal di flashback sebelum saya kerja di UT kan saya sempat kerja di dunia perbankan dulu nih ya. Jauh banget, saya lulus 2017, kerja di UT itu dia 2020 nih. Space-nya 3 tahun ya, saya sempat kerja di dunia perbankan dulu, resign lalu coba jualan. Pas masa jualan datang pandemi, jualan tetap cuman dapat tawaran. Jadi teman-teman saya ibaratnya nggak melamar ya ke UT itu, nggak melamar, tapi alhamdulillah dapat tawaran dari pembimbing yang dulu saat saya kuliah. Kalau misalnya boleh sebutin ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Angga Sucita Hendrayana yang udah memberikan kesempatan Sultana untuk bisa bekerja di UT. Jadi jalannya itu memang tidak ditawarin kan, tidak melamar, cuma ditawarin mungkin karena atas dasar ya walau alam ya pertimbangannya. Ya walau alam gitu kan ya, kenapa pertimbangannya Sultana bisa dipilih untuk bekerja ibaratnya mengisi kekosongan Prondes di UT Bandung gitu kan ya. Jadi ya gitu, alhamdulillah sih. Nah guys, bisa bener-bener kayak daging banget ya guys apa yang barusan di share oleh Kang Sultana. Mulai dari kayak Kang Sultana tuh memang orangnya aktif, karena memang bener banget sih guys, yang aku tahu, yang aku kenal dari semenjak waktu kuliah, memang Kang Sultana tuh pertama dia tuh orangnya aktif banget, dan kedua tuh Kang Sultana tuh kayak confidence, tapi confidence-nya itu dibarengi dengan kayak punya skill dan kayak punya capability. Yang penting jangan over confidence ya guys, itu yang bahaya. Dan itu terbukti banget bagi Kang Sultana ketika pas lulus kuliah, beliau bener-bener dapat penawaran, dapat kesempatan yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan karena bermodal dari keaktifan dan dari rasa percaya diri akan potensi yang dimiliki. Nah ini mungkin bisa jadi kayak spirit of your life juga buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pun harus mulai aktif, dalam artian aktif sesuai dengan yang disuka mungkin ya Kang. Dan bener-bener kayak kita pun ketika misalkan aktif harus punya kayak purpose-nya juga, kayak berusaha bermanfaat dengan bisa bermanfaat buat orang lain, karena sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan yang selanjutnya itu kayak bisa kayak percaya diri, kayak karena ya bagaimana orang mau percaya sama kita kalau misalkan kita sendiri tidak percaya dengan diri kita sendiri. Nah itu ya yang mungkin bisa jadi pesan yang bisa disampaikan dari Kang Sultana. Nah tadi ya sempat kayak tersinggung nih, kayak menarik juga nih guys, karena sebelumnya kan bisa kerja di bank tapi memutuskan untuk resign dan berjualan. Nah kenapa tuh bisa kayak resign di bank, padahal kan kerja di bank itu menjanjikan, padahal kan semua orang pengen tuh kayak kerja di bank gitu. Nah ini Kang Sultana kenapa malah kayak resign gitu guys? Oke, tadi sedikit menyinggung teman-teman mengenai percaya diri ya. Bagaimana cara kita membangun percaya diri? Kalau saya sih tipsnya itu kenali diri sendiri, kenali kelemahan, kekuatan kita. Jadi ketika kita tahu kekuatan kita ibaratnya bisa bertindak sesuai dengan jalur-jalur yang benar gitu. Itu bagaimana biar bisa percaya diri, karena pasti banyak banget orang-orang yang insecure, gak percaya diri, padahal teman-teman itu punya kemampuan, punya bakat ataupun punya yang memang skill yang luar biasa gitu kan ya. Nah itu sih kalau tips percaya diri. Nyambung masalah kenapa bisa kerja di bank ataupun kenapa resign ya. Saya masuk dunia perbankan itu semester 5 sekitar 2015, resign itu 2020 awal, berarti 2019 akhir. Dulu kenapa bisa kerja di bank, saya dapat relasi lah dari kampus gitu kan ya. Salah satu kerabatnya itu kerja di bank, saya ngisi gitu kan ya, freelance semester 5 sampai lulus, freelance dulu, terus pas udah lulus kuliah di UT diangkat jadi karyawan kontrak dulu, terus karyawan tetap, sampai akhirnya saya memutuskan untuk resign dengan alasan ini sedikit dalam mungkin ya Kang ya, mudah-mudahan ada apa ya, ada contoh, ada ibroh gitu kan ya, bisa diambil teman-teman. Saya bismillah resignnya itu atas karena dasar saya udah diberi teguran ataupun hidayah berupa riba teman-teman. Saya itu resign tidak panjang lebar karena riba, ya udah saya mempelajari ilmu riba, ternyata wah itu luar biasa gitu, saya ya resign aja gitu kan maksudnya. Karena gini teman-teman, kalau misalnya sorry ya Kang Eris, saya suka emosional kalau masalah riba ini. Saya kenapa bisa kerja di bank dan nyaman kerja di bank, karena di awal itu saya punya tujuan, saya ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya gitu kan ya untuk modal usaha, karena saya itu basicnya itu pengen banget punya usaha yang ibaratnya gede gitu kan ya. Makanya itu saya bertahan dunia bank karena saya tahu kerja di bank itu luar biasa penghasilannya gitu kan ya, sebelum saya tahu riba ya. Dan memang kelihatan orang-orang di sekitar kita yang kerja di bank itu kelihatan oh punya mobil, oh punya itu, punya segalanya lah, ibaratnya gajinya besar. Tapi ternyata pas saya masuk dunia perbankan tidak demikian.
Saya kan gelisah kenapa saya 3 tahun lebih gitu, hampir 4 tahun mungkin, 4 tahun kerja dunia perbankan tapi uang tidak kekumpul mikirnya. Buat modal usaha teh kok nggak kumpul gitu. Jadi sebenarnya buat sehari-hari mah cukup, buat makan ada, buat ngasih ke orang tua ada, buat happening buat head on ada, ibaratnya buat jalan-jalan ada. Tapi tujuan saya di awal buat ngumpulin modal usaha nggak kumpul-kumpul. Saya gelisah, bla 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 bla. Tapi akhirnya ternyata ketemu dengan istilah riba. Ya udah tanpa basa-basi resign aja gitu aja sih. Masya Allah ya guys, ternyata memang ya ada satu dari lain alasan yang mungkin menjadikan Kang Sultana untuk berhenti bekerja dan menjadi seorang content creator. Semoga memang bisa konsisten dan semoga bisa kayak terus memberikan atau menginfluence kayak teman-teman yang mungkin sebelumnya kayak putus semangat untuk kuliah atau putus semangat untuk bekerja atau putus semangat untuk kayak membangun kayak potensi yang kita miliki menjadi kembali semangat. Nah ini seru banget asli guys, karena banyak sekali kayak yang harus aku kupas nih dari Kang Sultana. Nah mungkin ini kayak pertanyaan terakhir ya Kang, dari berbagi perspektif ini, kayak apa sih hal yang menjadi kayak mindset Akang atau roadmap Akang dalam menjalani setiap karir Akang, mulai dari kuliah, kerja, resign, sampai sekarang memutuskan untuk menjadi content creator. Kalau saya sih dari dulu ya sama ya, mungkin kalian juga punya tagline masing-masingnya dalam pribadi. Kalau saya itu tagline-nya nih teman-teman, hidup hanya sekali, so buatlah ia menjadi berarti. Hidup itu hanya satu kali, so buatlah itu menjadi berarti. Masya Allah. Gitu, bener guys, bener banget. Karena memang ya kita pun hidup itu hanya satu kali dan memang ya manfaatkan kehidupan itu, jatah hidup itu semaksimal mungkin untuk menebar kebaikan, karena ya sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat buat orang lain. Oke guys, di berbagi perspektif kali ini seperti biasanya aku bakal nanya ke setiap narasumber Kang. Jadi apa sih 5 tahun yang akan datang untuk advice diri Akang setelah Akang menonton video ini? 5 tahun yang akan datang. Oh, jadi saya 5 tahun yang akan datang, saya menyampaikan ke diri Kang Sultana, ke diri saya sendiri untuk saya yang di 5 tahun yang akan datang ketika nonton berbagi perspektif ini. Oke. Buat Sultana, kalau misal nanti kamu nonton video ini, berarti kamu udah melalui waktu selama 5 tahun. Satu hal, ingat perjuangan kamu selama ini dari mulai dilahirkan, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, sampai resign di dunia perbankan dengan alasan riba. Ingat perjuangan kamu itu, jangan sampai salah langkah lagi. Pokoknya ingat perjuangan-perjuangan, keluh kesah, kesusahan, kesenangan yang pernah kamu lakukan sehingga kamu bisa ada di titik sekarang. Oke? Ingat satu, Jason. Ingat satu. Ingat perjuangan kamu selama itu. Masya Allah. Jangan lupakan sejarah perjuangannya. Betul. Thank you Kang. Nah sebelum aku tutup di berbagi perspektif ini, aku bakal kasih satu games yang memang biasa aku tanya juga ke narasumber sebelumnya. Nah gamenya itu tanya cepat. Jadi Akang harus jawab cepat tanpa mikir. Udah kayak konten-konten artis fenomenal ya. Luar biasa. Boleh silakan Kang. Oke, langsung saja guys, jawab cepat ya Kang. Siap. Teh atau susu? Susu. Nasi padang atau nasi goreng? Nasi padang. Nikah muda atau nikah tua? Nikah muda. Tapi sekarang udah tua. Di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Di poligami atau di poligami atau selingkuh? Oh, di poligami. Di poligami sih. Poligami atau diselingkuhi? Diselingkuhi. Masya Allah guys, keren. Kerja atau YouTuber? YouTuber. Mantap. Oke Kang, terima kasih sudah mampir ke YouTube channel Eris Harisman, sudah meluangkan waktunya. Ya itu dulu. Terima kasih, justru saya yang terima kasih Kang sudah ibaratnya diundang di acara yang luar biasa gitu kan, yang berbagi perspektif nih, konten yang keren. Saya akui luar biasa gitu kan ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan berbagai macam perspektif gitu kan ya buat teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ambil aja yang baiknya ya, karena saya rasa jauh dari kesempurnaan ya, karena kesempurnaan milik Tuhan gitu kan ya. Banyak banget kekurangan yang saya sampaikan tadi, kalau bisa ada sedikit aja yang ibaratnya bisa teman-teman ambil contoh, ambil aja. Jadi guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, dan mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah perbuatan, ada salah tingkah laku yang kita lakukan di berbagi perspektif kali ini, karena memang ya kesempurnaannya. Jadi intinya semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di YouTube channel di konten berbagi perspektif selanjutnya bersama narasumber yang tentunya bisa menginspirasi teman-teman.
happy watching dan terima kasih guys. Terima kasih Kang. Ya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.